Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore anak-anak. Gimana kabarnya? Semoga semuanya sehat ya. Harus tetap menjaga kesehatan ya. Eh, Hari ini kita akan belajar materi akuntansi keuangan sesuai dengan jadwal yang sudah kalian terima dari kurikulum ya. Jadi kita ketemu di mata pelajaran akuntansi keuangan. Dan akuntansi keuangan yang akan kalian pelajari di kelas 12 ini adalah lanjutan dari akuntansi keuangan ketika kalian belajar di kelas 11. Nah, sebelum kita mulai ke materi, kita kenalan dulu ya, karena sebelumnya sepertinya kita belum pernah bertemu gitu ya di kelas, karena untuk akuntansi keuangan kelas 12 ini saya pegang 12 AKL 3 dan 4 ya. Ketika kemarin kalian masih di kelas 11, saya pegangnya 11 AKL 1 dan 2. Jadi kita belum pernah ketemu. Untuk itu kita kenalan dulu. Nama saya Nita Hapsari, sesuai dengan yang ada di jadwal itu ya, di daftar guru yang sudah kalian baca, jadi kalian bisa panggil Bu Nita. Nah, mungkin kalian sudah tahu di situ namanya Bu Nita yang ngajar akuntansi keuangan, tapi mungkin kalian belum tahu orangnya. Jadi nanti kalau misalnya kalian ke ruang guru atau mungkin waktu di sekolah kalian mencari Bu Nita yang mana sih orangnya gitu ya, yang ini ya orangnya. Jadi nanti kalau cari Bu Nita yang ini orangnya gitu. Terus kemudian sebelumnya juga Bu Nita mau minta maaf dulu karena minggu kemarin belum bisa full pembelajaran, belum bisa memberikan penjelasan tentang materi karena masih menyiapkan media-media ya. Jadi kita sama-sama beradaptasi di pembelajaran jarak jauh ini. Kalian beradaptasi dengan pembelajarannya, kami para guru beradaptasi dengan bagaimana mengajarnya gitu ya. Jadi masih menyiapkan materi, menyiapkan media dan lain-lain. Untuk aset tetap, jadi kemarin sudah sempat saya berikan sedikit resume, sedikit materi. Hari ini akan saya jelaskan gitu. Jadi aset tetap itu nanti yang akan kita pelajari di sini adalah pengertian aset tetap yang pertama, kemudian yang kedua karakteristik aset tetap, yang ketiga penilaian aset tetap, kemudian akun-akun yang tergolong aset tetap atau jenis-jenis aset tetap. Nah, kita mulai dari yang pertama dulu. Apa sih aset tetap itu? Aset tetap itu adalah suatu barang berwujud ya. Yang namanya berwujud itu bisa dilihat, bisa diraba, yang dimiliki perusahaan yang sifatnya relatif permanen. Artinya relatif permanen itu digunakan dalam jangka waktu yang lama gitu ya, lebih dari 1 tahun. Kemudian digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan, bukan untuk dijual kembali. Nah, kalau misalnya dijual kembali itu namanya barang dagangan ya, dibeli dengan tujuan untuk dijual kembali. Nah, kalau aset tetap ini dibeli untuk kegiatan operasional perusahaan gitu. Terus kemudian yang kedua adalah tentang karakteristik aset tetap atau bisa kita sebut dengan ciri-cirinya aset tetap itu apa sih? Yang pertama, aset tetap itu mempunyai bentuk fisik. Mempunyai bentuk fisik itu artinya bisa dilihat, bisa disentuh, bisa dipegang. Contohnya misalnya kendaraan, gedung, tanah, nah itu bisa dipegang, bisa dilihat bentuknya. Terus kemudian dimiliki perusahaan untuk digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan. Jadi misalnya kendaraan, katakanlah sepeda motor. Bagi suatu perusahaan ekspedisi misalnya ya kayak JNT, JNE, Pos. Nah, itu memiliki sepeda motor untuk kegiatan operasional ngantar barang. Nah, itu namanya aset tetap. Tapi kalau dealer itu punya sepeda motor yang untuk dijual kembali, itu namanya bukan aset tetap ya. Jadi di situ namanya barang dagangan ya. Jadi walaupun sama-sama kendaraan, sama-sama mesin, sama-sama gedung, kayak misalnya perusahaan properti yang memang eh, jualannya itu rumah, perumahan, ruko. Nah, dia kan punya gedung tuh. Nah, gedung itu bukan aset tetap namanya, tapi gedung itu adalah barang dagangan. Nah, yang disebut dengan aset tetap itu yang digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan gitu, tidak untuk dijual kembali.
Kemudian yang ketiga, memiliki masa penggunaan lebih dari satu periode akuntansi atau memberikan manfaat ekonomi lebih dari 1 tahun. Nah, satu periode akuntansi itu kan macam-macam. Bisa 1 tahun, bisa 6 bulan, bisa 3 bulan. Nah, tetapi di Indonesia pada umumnya periode akuntansi itu mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember, jadi 1 tahun. Nah, aset tetap di sini itu adalah aset yang digunakan lebih dari 1 tahun, gitu ya. Jadi kalau kurang dari 1 tahun itu bukan aset tetap, tapi aset lancar, seperti perlengkapan. Perlengkapan itu termasuk aset lancar karena digunakannya kurang dari 1 tahun. Kalau peralatan itu aset tetap karena lebih dari 1 tahun, termasuk kendaraan, gedung, tanah, mesin, dan lain-lain. Kemudian berikutnya lagi adalah penilaian aset tetap. Nah, penilaian aset tetap itu artinya adalah untuk menghitung atau menilai berapa sih ini nilainya aset tetap. Misalnya contoh aset tetap kendaraan, nilainya berapa ini? Harganya berapa ini? Dicantumkan di neraca itu nominalnya berapa? Nah, itu namanya penilaian aset tetap. Untuk menilai atau menghitung berapa nilai dari aset tetap yang dimiliki perusahaan. Nah, untuk menilai aset tetap itu sendiri, itu macam-macam caranya. Tergantung dari bagaimana aset tetap ini diperoleh perusahaan. Apakah aset tetap ini diperoleh dari kegiatan dibeli atau pembelian, ataukah aset tetap ini dimiliki perusahaan dibuat sendiri, atau dirakit sendiri, dibangun sendiri, atau diperoleh perusahaan dari sumbangan, atau tukar tambah, dan lain-lain. Nah, beda cara perolehannya, maka akan berbeda pula perhitungannya atau menilainya. Menilainya itu beda. Kalau cara perolehannya itu pembelian, maka perhitungannya atau bagaimana penilaian aset tetap jika aset tetap itu dibeli, yaitu dengan menjumlahkan semua biaya-biaya yang dikeluarkan ketika aset tetap itu dibeli. Contoh misalnya kamu membeli sepeda motor. Harga sepeda motornya 15 juta misalnya. Tetapi ketika kamu beli itu ada administrasi 100.000. Ada biaya ongkos kirimnya 100.000. Kemudian ada biaya uji coba misalnya 100.000 dan lain-lain, ada biaya biaya tambahan. Maka penilaian aset tetap itu atau harganya, nilai perolehannya, harga perolehan aset tetap itu adalah menjumlahkan semua biaya-biaya atau semua uang yang kamu keluarkan tadi. Jadi tidak hanya harganya saja, tapi dijumlahkan semuanya. Totalnya berapa? Nah, itulah nilainya. Terus kemudian yang kedua, jika aset tetap itu dibangun sendiri atau dirakit sendiri, maka harga perolehannya itu ditentukan dari jumlah biaya yang dikeluarkan mulai dari proses pembuatan sampai dengan aset itu siap digunakan. Jadi semua biayanya, tukangnya, materialnya, kalau bangunan ya, kemudian bahan-bahannya semuanya dijumlah. Kalau mesin juga gitu, biaya-biaya semuanya dijumlah, nah itu nilainya aset tetap. Terus kemudian yang ketiga, jika aset tetap itu diperoleh melalui pertukaran dengan aset lain, jadi tukar tambah gitu ya, maka harga perolehan ditentukan berdasarkan harga pasar wajar. Harga pasar wajar itu apa maksudnya? Ya pasarannya harganya itu berapa sekarang. Itu nilainya berapa. Terus kemudian yang keempat, kalau diberi orang atau mendapatkan sumbangan, misalnya ada koperasi yang memperoleh aset dari pemerintah, bantuan sumbangan misalnya, kan ada ya. Nah, itu berapa harga perolehannya? Kita kan nggak tahu karena kita nggak beli, kita nggak mengeluarkan uang. Ya dilihat aja di situ. Harganya ini pasarannya berapa sih? Nah, dari situ maka nanti akan ketemu nilai atau harga perolehannya. Terus kemudian yang terakhir, jika aset tetap itu diperoleh secara gabungan, maka harga perolehannya ditetapkan berdasarkan perbandingan. Nah, gabungan itu gimana maksudnya? Maksudnya misalnya kalian membeli apa ya? Yang gabungan itu contohnya membeli tanah dan bangunan. Membeli tanah dan bangunan. Maka
di laporan keuangan itu kan nggak bisa kan ya ditulis akun tanah dan bangunan, kan nggak ada, pasti akun tanah sendiri, bangunan sendiri, kan harus dirinci satu-satu. Padahal kalian belinya tanah dan bangunan. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Maka dibandingkan. Ketika kamu membeli itu kamu mengeluarkan uang berapa, terus kemudian harganya itu tanahnya berapa, bangunannya berapa, kemudian dibandingkan. Nanti akan ketemu. Bingung Bu? Nanti kita kalau ke contoh soal nanti kita praktek ya. Kemudian berikutnya adalah tentang jenis-jenis aset tetap. Nah, jenis-jenis aset tetap ini seperti yang tadi sudah disebutkan sama Bu Nita ya. Jadi ada lahan. Lahan itu apa sih? Lahan itu adalah hamparan tanah yang dimiliki. Baik tanah itu digunakan untuk kegiatan operasional, maksudnya didirikan gedung, atau tanah itu dibiarkan saja. Nah, itu termasuk aset tetap. Kemudian yang kedua adalah gedung. Gedung tentu saja di sini gedung yang digunakan untuk kegiatan operasional ya, bukan yang dijual kembali. Seperti perusahaan properti itu punya banyak gedung tapi dijual. Nah, itu barang dagangan, bukan aset tetap. Kalau aset tetap itu gedung yang digunakan untuk kegiatan operasional. Kemudian mesin-mesin produksi ya untuk kegiatan manufaktur. Untuk kegiatan untuk perusahaan manufaktur maksudnya. Terus kemudian yang terakhir adalah kendaraan. Ada lagi peralatan ya, peralatan itu seperti meja, kursi, lemari, rak gitu ya, yang nilainya perolehannya, bukan perolehannya, yang masa manfaatnya lebih dari 1 tahun. Nah, ini kemarin sudah ada di apa namanya, resum materi yang sudah saya lampirkan di classroom ya. Saya harap kalian semua sudah mengerjakan dan sudah mengirimkan di situ. Bu Nita maunya kalian tulis tangan aja di buku catatan. Kenapa? Yang pertama, kalian bisa gunakan untuk belajar. Nanti ketika pandemi ini sudah berakhir, kita sudah tatap muka, buku itu bisa kita lanjutkan. Yang kedua, untuk menghindari copy paste teman. Ya, pengalaman saya kemarin itu banyak sekali yang setor tugas file itu copy punya teman, copy sana, copy sini. Nah, kalau kalian catat, saya minta catat di buku catatan, kalian nyontoh teman oke, enggak masalah, mungkin kalian nggak ngerti tanya temannya, tapi setidaknya ketika kalian mencontoh punya temanmu itu, ada proses menulis di situ. Nah, ketika kamu menulis, otomatis otakmu itu juga akan membaca tulisan itu. Nah, ketika kamu membaca dan menulis, minimal ada proses belajar di situ. Jadi nggak cuma copy paste, gitu ya. Terus kemudian kemarin juga ada, Bu, saya nggak bisa setor tugas di Google Classroom-nya. Itu karena memang setiap tugas itu ada jangka waktunya ya. Sepertinya juga sudah saya sampaikan, jadi terakhir pengumpulan kapan. Kalau sudah lebih itu pasti nggak bisa diupload. Jadi saya harapnya kalian juga tepat waktu. Dan saya beri waktu juga nggak mungkin 1 hari kan, paling juga 3 atau 4 hari. Jadi mulai diberikan tugas sampai dengan pertemuan berikutnya seperti itu ya. Sama seperti kalau misalnya kita belajar di kelas, hari ini dikasih tugas, pertemuan berikutnya dibahas lagi, dikumpulkan, kan sama aja gitu ya. Jadi saya harap kalian juga bertanggung jawab dengan tugasnya, semuanya dikerjakan di catatannya dan dikumpulkan tepat waktu. Itu dulu yang Bu Nita sampaikan untuk materi aset tetap ini. Jadi kita nanti akan ketemu lagi di materi berikutnya, yaitu tentang perhitungan harga perolehan aset tetap. Buat kalian yang masih bingung, masih ragu-ragu, silahkan bertanya ya, enggak masalah. Bu Nita open aja, silahkan japri. Oh ya, sebelumnya kalau kamu misalnya mau japri, tolong sebelumnya itu ditulis dulu namanya, karena terus terang namamu itu nggak semuanya disimpan ya. Jadi saya nggak tahu ini yang WA itu siapa, gitu, kelas mana. Dan kalau misalnya sudah dijawab ya pasti dihapus lagi gitu. Jadi sebelum kalian tanya, tulis nama dulu, kelasnya, kemudian baru yang ditanyakan apa. Insya Allah pasti dijawab ya, karena itu memang kewajiban saya untuk memastikan kalian itu ngerti ya. Memang kita terhambat apa namanya, pertemuan ini ya, pasti ada banyak kurangnya dengan pembelajaran seperti ini, tapi saya harap kalian tetap bisa mengerti apa yang saya sampaikan gitu ya. Sampai ketemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.